Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkongsikan pengalaman sepanjang pelayanan dalam bidang di Telatu. Pertama-tamanya, puji syukur kepada Tuhan Yesus yang kita kasihi. Dan juga di sini saya ingin merakamkan penghargaan setinggi-tingginya kepada MP Indonesia dan juga semua jemaat di Indonesia sini. Syukur kepada Tuhan, kali ini saya berpeluang untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan rakan-rakan Literatu di MP Indonesia. Di sini saya hanya ingin berkongsikan sedikit pengalaman yang pernah saya alami sepanjang pelayanan ini. Pernah suatu ketika saya diberikan tugas untuk menulis artikel yang berbentuk pengkajian kebenaran. Masa itu rasa sangat tertekan. Jadi kehidupan rutin masih lagi perlu dilalui. Masih lagi perlu bertugas di sekolah. Masih lagi perlu melakukan pelayanan di gereja tempatan. Tetapi hari kian hari, masa pun kian suntuk, nampaknya satu perkataan pun belum muncul dalam kertas tersebut. Jadi saya bertekad memanjangkan doa subuh saya. Benar dalam doa kali itu, Tuhan Yesus mengasihi saya. Memang sangat jelas dan ketara. Saya tidak mengantuk masa itu. Asyik berdoa, memohon karunia dan juga isi-isi yang perlu ditulis. Jadi dalam pada itu, dalam otak terlintas beberapa poin yang sangat penting yang tak pernah saya fikir. Jadi saya berhenti sejenak, saya mencatatkannya. Selepas itu saya sambung berdoa. Pengalaman begini banyak berlaku. Baru-baru ini untuk menulis artikel pengkajian kebenaran pun saya mengalami keadaan yang sama. Saya simpan dalam doa. Jadi peringatan pertama dari diri saya untuk semua rakan Literatu ialah kita harus selalu berdoa. Sebelum menulis, kita berdoa. Setiap hari bila kita bangun, kita berdoa. Kita balik dari kerja, kita berdoa. Jangan hanya kita nak menulis, baru kita berdoa. Jadi kehidupan berdoa itu harus disepatikan dalam kehidupan kita. Kita sebagai seorang penulis. Kita sebatang pen yang digunakan pakai oleh Tuhan. Yang kedua, selain berdoa, peringatan dari diri saya ialah kita harus kerap membaca Alkitab. Kita harus kerap membaca Alkitab. Apatah lagi sekarang kita sudah ada apps Irema yang begitu memudahkan kita semua. Jadi apabila kita menghadapi sesuatu yang kurang difahami, kita boleh rujuk Irema. Biarpun sampai hari ini Irema masih belum lengkap. Khasnya dari bahasa Indonesia belum lengkap seperti bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Tetapi tidak menjadi penghalang bagi kita semua untuk terus membaca Alkitab. Mengapa membaca Alkitab itu penting? Kalau kita sebagai seorang DJC, seorang seiman dari GYS, panduan kita ialah dari Alkitab ini. Buku panduan kita ini Alkitab. Kalau kita membaca bahan-bahan yang luar sebelum kita menulis, memang akan menjadi satu pengaruh kuat bagi kita. Kita akan menulis sesuatu bagi pihak orang lain. Ini rasanya kurang adil bagi Tuhan kita, bagi gereja kita.
Jadi pesanan dari diri saya, rajin membaca Alkitab, rajin membaca ya bahan yang diterbitkan oleh gereja kita. Kerana kesemua ini merupakan ya bahan-bahan sajian ataupun santapan rohani yang cukup untuk membangunkan iman kepercayaan setiap pempercaya di GYS ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tak kira kita ini seorang penulis maupun kita ini seorang pempercaya biasa. Dengan panduan Roh Kudus, kita sama-sama dapat melaksanakan amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus, penginjilan dan juga penggembalaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pempercaya di MP Indonesia dan seluruh Indonesia. Haleluya. Immanuel.